Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini kita akan latihan dan bahas soal kemampuan dasar bahasa Inggris kelas tes SIMAK UI. Disclaimer dulu, soal ini aku peroleh dari websitenya simak.ui.ac.id. Di situ teman-teman bisa download soal-soal dari SIMAK UI tahun-tahun lalu dan bisa digunakan untuk latihan gitu. Jadi kalau mau download langsung ke simak.ui.ac.id gitu. Oke, langsung aja ke soal kali ini. Ini ada sebuah teks dan kita diminta untuk mengisi titik-titiknya. Kita langsung ke nomor 31 nih. Nih ya, kita baca dulu soalnya atau kalimatnya. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles blank 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 in our seas each year. Oke, ini kalimatnya panjang dan di sini kalau teman-teman notice ada conjunction however. Oke, berarti dia adalah kalimat kompleks, teman-teman. Complex sentence. Nah, complex sentence itu ciri-cirinya terdiri dari lebih dari satu klausa ya, bisa dua klausa atau lebih. Nah, klausa itu apa? Klausa itu subject plus verb. Nah, ini struktur subject verb. Teman-teman harus bisa temukan ini dalam sebuah kalimat panjang. Nah, jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oke, kita langsung saja ke kalimatnya di sini ya. Kita lihat yang manakah klausa main clause-nya atau klausa utama dan mana yang sub clause-nya. Kita lihat di sini, however titik-titik. Nah, kalau yang nyambung atau yang nempel dengan however atau conjunction lain itu adalah anak kalimat teman-teman atau subordinate clause. Nah, jadi kita lihat di sini subject verbnya atau klausanya itu sampai sini ya. Jadi di sini anak kalimat itu dari research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags. Nah, jadi sampai di sini adalah subordinate clause-nya. Nah, terus dari sini millions of tons. Di sini mulai dia main clause-nya, klausa utamanya. Nah, di sini kalau kita identifikasi subjeknya ada di sini, teman-teman. Subjeknya adalah millions of tons of plastic particles. Jutaan ton partikel plastik ini adalah subjek kalimatnya. Nah, kalau begitu kita tinggal butuh verb nih di sini ya. Berarti verbnya yang perlu kita isi. Ini adalah komplementnya. In our seas each year, dia komplement dari kalimatnya. Jadi kita abaikan saja. Kita perlu mencari yang manakah yang verb. Oke, jadi kita lihat opsi A ini kelas katanya apa? Accumulate. Nah, accumulate ini adalah kata kerja, teman-teman. Dia verb nih. Oke. Kita udah ketemu berarti ya. Tapi jangan buru-buru dulu. Kita coba identifikasi kelas katanya. Accumulator dia adalah kata benda atau noun. Accumulation dia juga kata benda. Accumulating dia adalah adjective atau noun juga bisa. Verb, sorry. Terus accumulative dia adjective. Oke. Jadi, maka jawabannya adalah yang A, accumulate gitu. Accumulating di sini bisa sebagai verb tapi dia nggak ada to be-nya, teman-teman. Jadi kalau ada verb ing sebagai verb, maka harus ada to be-nya sebelumnya begitu ya. Jadi yang D ini salah. Jawabannya yang A. Begitu, oke? Lanjut ke nomor 32. Oke, di sini kalau kita lihat opsi jawabannya ada conjunction ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Nomor 32, blank blank blank, the challenge is connecting the dots. Oke, kalau seperti ini ada conjunction, ada konjungsi, ini sangat kontekstual, maka kita harus baca dulu kalimat sebelumnya. Ini ya, most people appreciate and value the importance of ocean and sea marine litters as a global problem. Jadi idenya di sini kalau kita lihat banyak orang itu sudah mengapresiasi gitu ya, mengapresiasi dan value, menilai, menghargai gitu ya, pentingnya ocean, pentingnya lautan dan melihat bahwa sampah di lautan sebagai masalah global. Artinya banyak orang yang appreciate nih, artinya idenya di sini positif ya, banyak orang mengapresiasi.
dia idenya positif. Tapi kita lihat di sini, the challenge, tantangannya adalah menghubungkan dots-nya, menghubungkan titik-titiknya gitu ya. Jadi di sini dia menyebutkan challenge, artinya ada pernyataan dengan konotasi negatif. Challenge itu kan punya konotasi negatif ya, kesulitan, tantangan. Nah, kita lihat di sini conjunction atau konjungsi yang manakah yang bisa menghubungkan dua ide yang saling bertolak belakang gitu, yang bertentangan. Oke, kita lihat di sini therefore itu artinya oleh karena itu. Ini digunakan untuk menghubungkan konklusi. Jadi bukan in contrast, sebaliknya. Oke, ini kita udah ketemu nih sebaliknya. Tapi kita jangan puas dulu, mungkin aja ada yang lebih bagus. Jadi kita artikan dulu ya. Also, juga. In other words, dengan kata lain. After that, setelah itu. Nah, maka yang mana yang menunjukkan kontras, yang mengekspresikan dua ide yang idenya itu ada yang positif dan negatif atau ada yang negatif dan positif? Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau oleh karena itu, ini untuk memberikan konklusi ya. Kalau juga ini untuk menambahkan ide, artinya dua idenya itu punya konotasi positif-positif atau negatif-negatif, artinya setara. Itu dengan kata lain itu untuk menambahkan, itu kalau after that itu untuk menunjukkan step by step biasanya gitu ya, step by step. Oke, next nomor 33. Kalimatnya dari sini, behavioral science has been recognized as blank 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 to understand drivers of human behaviors which support ongoing activities to clean up our environment. Oke, di sini yang dibahas adalah subjeknya itu behavioral science. Jadi, ini adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku, telah dikenal sebagai titik-titik untuk memahami. Oke, untuk memahami artinya dia sebagai metode gitu ya. Oke, kita lihat yang manakah yang bisa cocok untuk mengisi titik-titiknya. A gap itu bisa diartikan jarak atau kesenjangan gitu ya. Cure itu penyembuh. Advantage artinya kelebihan. Alternatif ini adalah ya alternatif. Kalau impediment itu bisa diartikan halangan, rintangan, challenge. Oke. Kalau kita lihat di sini konteksnya adalah untuk memahami, artinya ilmu ini bisa menjadi cara begitu ya. Maka yang paling tepat adalah alternatif. Nah, alternatif itu kan identik dengan cara atau metode begitu ya. Oke. Next, terakhir nomor 34. For instance, kita highlight lagi. For instance, behavioral science have suggested that the public could become more blank 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 if powerful image were carried on every product. Okay, similar to that already being used on cigarette packaging. Kalau kita diartikan di sini, kita artikan contohnya behavioral science, ilmu tentang perilaku telah menunjukkan bahwa masyarakat itu menjadi lebih titik-titik jika gambar yang powerful itu digunakan untuk produk-produk sehari-hari, similar to mirip dengan yang sudah digunakan di cigarette packaging, yang sudah digunakan di bungkus rokok gitu. Oke, berarti di sini bahwa bilang gambar itu bisa memberikan apa gitu ya. Oke, dari situ kira-kira yang mana nih yang paling cocok untuk mengisi jawaban nomor 34? Apakah aware, elated,
excited, optimistic, atau interested? Coba teman-teman drop di komen jawaban kalian.